Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah fid dunya wal akhirat. Baik, langsung saja. Saya atas nama Nurlia Ismail dari kelas PAI 31. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kontribusi dan transformasi pendidikan Islam di dunia barat. Yang pertama, awal mula masuknya Islam ke dunia barat. Awal masuknya Islam ke dunia barat yaitu ketika tentara muslim yang berjumlah sekitar 400 orang menyeberang dari Afrika Utara ke ujung paling selatan Spanyol pada Juli 710 Masehi. Masuknya Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Walid, Khalifah Bani Umayyah pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satu satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tariq ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Muza ibnu Nuzair. Masuknya Islam di Spanyol setidaknya dapat dilihat dari 2 segi faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor eksternal yaitu 1. Spanyol dalam keadaan tidak stabil baik dalam sosial, politik, ekonomi. Yang kedua, penguasa Spanyol tidak toleran terhadap agama lain. Yang ketiga, tatanan masyarakat didominasi oleh sistem kasta. Yang keempat, tentara Spanyol dalam keadaan lemah semangat untuk berperang dikarenakan kejenuhan. Adapun faktor internalnya ada 2. Yang pertama, pemimpin maupun tentara Islam sangat kompak dan penuh percaya diri. Yang kedua, ajaran Islam sesuai dengan kerinduan masyarakat Spanyol, yaitu ajaran yang mengedepankan toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong. Yang kedua, masa kejayaan Islam dan kegelapan di dunia barat. Di saat dunia barat mengalami stagnasi dalam dunia pemikiran untuk pengembangan keilmuan dan peradaban manusia, Islam telah mempercayai kejayaan dalam perkembangan pemikiran ilmu pengetahuan sehingga terdapat perdapatannya sangat tinggi. Hal ini terjadi karena didorong 2 faktor, yaitu internal maupun eksternal. Dari faktor internal, ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sementara dari segi eksternal diperoleh melalui kekuatan sistem pendidikan yang integral dan dinamis, di antaranya ketersediaan perpustakaan yang memadai pada setiap lembaga pendidikan. Yang ketiga, transformasi intelektual Islam ke dunia barat. Faktor yang mendukung terjadinya transformasi intelektual baik dari faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor internalnya yaitu sifat inklusivitas umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan dari segi eksternal, menurut Nakosden menyatakan bahwa setidak-tidaknya ada faktor yang ikut mendukung terjadinya penyebaran kebudayaan klasik ke dunia Islam, yang kemudian ditransformasi lagi ke dunia barat. Keempat faktor tersebut adalah 1. Terpecahnya beberapa institusi Kristen Ortodoks, sekte Nestoriat, dan Monophysite dengan gereja induk dengan alasan perbedaan doktrinal yang mengakibatkan banyak kaum intelektual. Kedua, sekte tersebut dikucilkan bahkan terlempar dari unsur kerajaan. Yang kedua, penaklukan Alexander Agung juga ikut menjadi penyebab sebarnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan Yunani ke Persia dan India, yang kemudian kedua negara ini menjadi wilayah kekuasaan Islam. Yang ketiga, adanya pengembangan kurikulum studi yang memadukan ilmu pengetahuan India, Grecian, Syria, Helenistik, Hebrau, dan Zoroastrian. Yang keempat, adanya peranan para penerjemah Hebrau yang telah menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Hebrau dan Arab dan sebaliknya setelah Islam memiliki kebudayaan yang demikian tinggi. Samsul Nisal menyebutkan bahwa penyebaran pengetahuan Islam terjadi melalui jalur perdagangan, pendidikan, dan penerjemahan karya-karya Muslim ke dunia
ke dalam bahasa Latin. Jalur tersebut diantaranya 1. Melalui Andalusia, 2. Melalui Pulau Sisilia, yang ketiga melalui Perang Salib, yang keempat melalui jalur pendidikan, yang kelima melalui penerjemahan karya-karya Muslim ke bahasa Latin, dan yang terakhir adalah melalui jalur perdagangan. Yang keempat adalah kontribusi keilmuan Islam dalam perkembangan dunia barat modern. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, para ilmuwan Muslim telah melahirkan berbagai karya yang kemudian menjadi referensi bagi para ilmuwan barat. Adapun beberapa karya tersebut dalam bidang pendidikan diantaranya 1. Memperkaya kurikulum pendidikan barat dengan adanya proses penerjemahan karya-karya umat Islam di berbagai bidang ilmu. Yang kedua, orang Islam telah memperkenalkan tentang metode eksperimental. Yang ketiga, telah diperkenalkannya sistem notasi dan desimal oleh para ilmuwan Muslim ke dunia barat. Yang keempat, umat Islam telah memperlihatkan sifat inklusivitasnya terhadap kebudayaan lokal. Yang kelima, umat Islam telah memberikan model lembaga pendidikan. Yang keenam, umat Islam telah memberikan modal berupa rumah sakit, sanitasi, serta makanan yang sehat dan bergizi kepada barat. Yang ketujuh, umat Islam telah melahirkan gerakan-gerakan yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan di dunia barat. Yang kedelapan, umat Islam telah memperkenalkan pabrik-pabrik kertas yang dunia barat untuk menuliskan karya ilmiah. Di samping itu, masih banyak kontribusi berharga yang lain dari intelektual Islam terhadap kemajuan barat, sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah mendapat pencerahan oleh peradaban Islam, mereka pun mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih canggih pada abad sesudahnya, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini membuktikan bahwa intelektual Islam telah memberikan sumbangsi yang besar terhadap kemajuan dunia barat pada masa kejayaan umat Islam. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai kontribusi dan transformasi pendidikan Islam di dunia barat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.